Bahwa dari konsensus yang dihimpun oleh CNBC Indonesia ini secara absolut ya 10 institusi memperkirakan bahwa BI masih akan mempertahankan suku bunga acuannya di level 6% begitu ya. Tapi seperti apa mungkin background-nya begitu berkaitan dengan konsensus ini sendiri, Mas Revo seperti apa? Ya betul, memang kalau kita bicara dari BI sendiri nampaknya akan tetap kembali ya menahan suku bunganya. Terakhir di Oktober itu kenaikan 25 basis poin, kemudian November, Desember itu ditahan suku bunganya. Jadi di Januari ini dari konsensus dan juga dari kami sendiri memperkirakan memang akan kembali ditahan di 6%. Kalau alasannya kenapa? Karena kita bicara mengenai secara global itu so far secara inflasi di Amerika Serikat itu terjadi disinflasi dari 2022, 2023 itu relatif menurun. Meskipun memang kalau kita bicara yang terakhir itu ada kenaikan di 3,4% year on year di Desember 2023. Tapi secara umum kan dia terjadi pelandaian. Kemudian kalau kita bicara target inflasi di BI sendiri itu kan di 2023 itu di 2 sampai 4%, sementara terakhir kan di 2 kurang lebih di 2,61% year on year. Jadi so far masih dalam targetnya. Kemudian di 2024 ini target inflasinya sendiri agak lebih rendah lagi base-nya jadi di 1,5 sampai 3,5% target inflasinya sendiri. Jadi dengan angka kita bicara angka inflasi terakhir di Desember 2,61% year on year itu kan sebetulnya masih dalam range target BI itu sendiri. Jadi so far dengan inflasi masih cukup terkendali, kemudian juga meskipun memang rupiah belakangan ini terjadi ada pelemahan ya kurang lebih ya hampir 15.600, tapi so far masih secara volatilitas atau fluktuasinya masih dalam kategori yang smooth gitu ya, masih bisa masih cukup oke. Jadi dengan hal-hal tersebut inflasi kemudian suku bunga dan juga maksud saya rupiah itu masih dalam target yang masih cukup sesuai gitu dengan dari BI dan pemerintah. Jadi memang perkiraannya konsensus juga menilai di 6% masih cukup oke. Oke, baik. Jadi memang belum ada urgensi tersendiri begitu untuk BI merubah kebijakan arah suku bunganya begitu. Tapi dari Pak John sendiri seperti apa? Apakah memang tadi setuju begitu dengan apa yang disampaikan juga dengan Mas Revo begitu berkaitan dengan inflasi, berkaitan juga dengan nilai tukar rupiah kita yang masih cenderung stabil begitu. Seperti apa Mas Revo, Pak John? Terima kasih. Terkait tadi Mas Revo ya, tentang inflasi, kemudian nilai tukar. Sebenarnya kalau kita melihat begini dari inflasi kita gitu ya, kalau dari inflasi ini sebenarnya asumsi itu sudah rendah. Inflasi headline-nya bisa 2,1%, seperti Mas Revo tadi, kemudian kalau inflasi juga udah di level 1,8% gitu ya. Jadi kalau melihat ini, arah ke depannya sebenarnya mungkin iya. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa seingat saya terakhir RDG itu komen dari ofisialnya BI, BI akan menjaga yang utama adalah nilai tukar. Jadi untuk jaga nilai tukar itu dengan menilik perkembangan pasar keuangan gitu ya. Saya rasa BI akan menahan juga di level 6% segini. Main nilai tukar rupiah terhadap bisa terjadi. Oke, baik Pak John. Kemudian mungkin kita tarik juga begitu secara global, di mana sikap para pelaku pasar juga tampaknya cenderung wait and see ya, melihat seperti apa mungkin hilal dari The Fed begitu ya di akhir Januari nanti berkaitan dengan FOMC meetingnya, di mana memang kalau kita lihat dari konsensus secara internasional begitu ya memperkirakan bahwa mungkin sebetulnya di akhir bulan ini The Fed masih akan mempertahankan suku bunga acuan dan mulai melakukan penurunan ataupun juga cutting tuh di bulan Maret begitu ya Mas Revo. Tapi di tengah kondisi wait and see yang secara global ini masih terus berlangsung, seperti apa Anda melihat hal ini juga berdampak kepada nilai tukar rupiah kita Mas Revo? Ya betul, memang kalau kita bicara The Fed selaku Bank Sentral US sendiri itu so far kan di kurang lebih 5,25 sampai 5,5% untuk suku bunganya sendiri. Dan kalau kita perhatikan memang pemangkasan suku bunga nampaknya akan terjadi di Maret, tapi itu menurut CME FedWatch Tool. Jadi CME FedWatch Tool ini kan dia survei dari para pelaku pasar, dan kalau kita cermati dia selalu berubah-ubah. Kalau kita perhatikan dari survei dari beberapa atau riset dari beberapa institusi internasional itu memang justru bukan di Maret di 2024 ini, tapi lebih ke arah Juni atau Juli 2024 untuk first cut rate-nya dari The Fed itu sendiri. Jadi mostly justru di Juni. Kenapa? Karena kalau kita cermati memang ada
kalau kita tarik lebih jauh lagi itu ada eskalasi di Laut Merah. Jadi Red Sea ini kemudian terusan Suez itu juga masih cukup tinggi. Di sana masih cukup panas, cukup ketat, sehingga itu yang membuat nampaknya akan terjadi untuk dalam jangka waktu dekat ini kayaknya ada terjadi inflasi untuk sementara waktu in short term period gitu ya. Karena kenapa? Karena ada terjadi yang harusnya itu dari Asia ke Eropa itu langsung melewati Laut Merah terusan Suez, tapi ada pergerakan lewat bawah Afrika Selatan. Itu yang membuat untuk waktu logistik ya, transportasi logistik seperti itu akan semakin lebih lama, sehingga inflasi nampaknya juga akan ada kenaikan terlebih dahulu untuk beberapa waktu ini. Terbukti dari Amerika Serikat sendiri kan ada kenaikan 3,1 ke 3,4% year on year. Jadi itu yang membuat nampaknya agak lebih lama dulu di 5,25 sampai 5,5% untuk the Fed. Kemudian nanti mungkin first cut rate-nya di sekitar Juni atau Juli 2024. Kemudian untuk dampak terhadap rupiah apa? Untuk belakangan ini memang terjadi ada pelemahan sedikit ya. Kita perhatikan mungkin 5 sampai 7 hari terakhir ini ada depresiasi dari rupiah itu sendiri, hampir 15.600 bahkan terakhir closing kemarin. Karena memang kita cermati US ini agak-agak cukup menguat ya untuk belakangan ini. PMI manufaktur juga udah mulai agak-agak naik meskipun masih relatif kontraksi. Nah itu yang membuat juga ada tekanan sedikit terhadap rupiah. Tapi kita lihat memang secara umum untuk spread antara BI rate dan juga The Fed kan masih 50 basis point kurang lebih. Jadi so far masih cukup menarik itu untuk yield kita, SBN dan lain sebagainya. Oke, baik. Dari Pak John sendiri seperti apa tanggapan Anda? Kalau misalnya lihat pasar keuangan ya, sebenarnya yang dilihat semuanya adalah pasar keuangan itu suka sering banget leading dari kondisi yang sebenarnya. Nah, sebenarnya yang membuat market euforia adalah waktu Desember terjadi perubahan tone ya di Fed, gitu. Karena yang Fed sebelumnya bilang bahwa higher for longer gitu ya, kemudian Fednya berubah, sebelumnya bilang bahwa depan kemungkinan kita 3 kali tarik. Ini yang membuat market euforia. Dan tadi kalau dibilang di sini itu di Fed future ratingnya kan di tahun ini diprediksi akan ada penurunan 6 kali gitu ya. Itu yang euforia yang dibawa oleh market di akhir tahun, which di tahun ini mulai ada realitas yang kayaknya tidak sesuai dengan euforia tersebut. Tadi inflasi yang higher dari ekspektasi, walaupun kalau kita lihat core inflasinya sebenarnya tetap turun. Gitu. Dan kemudian kalau tadi dibilang ada eskalasi, gitu. Kalau kita lihat inflasi yang kemarin, mostly kenaikan inflasi itu karena kenaikan di harga sewa rumah, kemudian shelter, dan harga diskar. Sementara kenaikan karena energi itu sebenarnya masih sangat kecil efeknya gitu. Oke, baik Pak John dan juga Mas Revo. Ya, baik.